semuanya, pada video kali ini kita akan membahas keberagaman budaya Nusa Tenggara Timur, Jawa, dan Kalimantan Barat. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya dan unik. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam adat istiadat, bahasa, pakaian, tarian, rumah adat, hingga makanan tradisional. Keberagaman ini lahir dari banyaknya suku, bangsa, dan pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Budaya tidak hanya menjadi identitas suatu daerah, tetapi juga mencerminkan cara hidup masyarakatnya, nilai-nilai yang dianut, serta sejarah panjang yang membentuk peradaban lokal. Oleh karena itu, mengenal dan memahami budaya daerah bukan hanya memperkaya wawasan, tetapi juga memperkuat rasa persatuan dalam perbedaan. Melalui video ini, kita akan melihat lebih dekat 3 contoh daerah di Indonesia dengan budaya dan produk tradisional yang menonjol, yaitu Nusa Tenggara Timur, Jawa, dan Kalimantan Barat. Ketiganya mewakili kekayaan budaya Indonesia yang patut kita lestarikan dan banggakan. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang terletak di bagian tenggara Indonesia, terdiri dari ratusan pulau. NTT memiliki 3 pulau besar, yaitu Flores, Sumba, dan Timur. Karena letaknya yang terpisah-pisah dan memiliki banyak komunitas lokal, NTT menjadi rumah bagi beragam suku bangsa dan budaya. Masyarakatnya hidup berdampingan dalam perbedaan. Keberagaman di NTT adalah kekayaan yang harus kita jaga. Meskipun berbeda-beda, masyarakat NTT hidup rukun dan saling menghargai. Dengan semangat toleransi dan kerjasama, keberagaman ini bisa menjadi kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Rumah adat Umi Kumbuk berasal dari suku Rote, salah satu suku di Nusa Tenggara Timur. Rumah ini memiliki ciri khas berbentuk panggung dengan atap yang terbuat dari ijuk atau daun lontar. Struktur panggungnya biasanya terbuat dari kayu, dan rumah ini didirikan di atas tiang-tiang kayu yang cukup tinggi untuk melindungi dari binatang dan banjir. Umi Kumbuk bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat berkumpul keluarga dan melaksanakan berbagai aktivitas adat. Rumah ini mencerminkan cara hidup masyarakat Rote yang sederhana, erat dengan alam, dan mengutamakan nilai kekeluargaan. Keunikan lain dari Umi Kumbuk adalah tata letak dan desainnya yang mengikuti filosofi adat setempat, yang menekankan keharmonisan antara manusia dengan lingkungan sekitar serta leluhur. Pakaian adat NTT terkenal dengan kain tenun ikat yang dibuat secara tradisional dan penuh makna. Setiap daerah memiliki motif dan warna khas yang melambangkan identitas dan nilai budaya mereka. Pria biasanya memakai kain tenun sebagai sarung lengkap dengan ikat kepala dan selendang, sedangkan wanita mengenakan sarung tenun dengan atasan kebaya dan aksesoris seperti kalung dan hiasan kepala. Pakaian ini bukan hanya untuk acara adat, tapi juga simbol penghormatan terhadap leluhur dan identitas suku yang dijaga turun-temurun. Adat istiadat di Nusa Tenggara Timur. Ada banyak upacara adat yang penting bagi masyarakatnya. Contohnya yang pertama, upacara Reba dari Flores, dilakukan untuk menyambut tahun baru dan berterima kasih atas hasil panen. Masyarakat berkumpul bernyanyi, menari, dan memakan ubi bersama sebagai simbol syukur. Yang kedua itu Lepabura, adalah upacara pernikahan adat di Flores Timur. Upacara ini menyatukan dua keluarga besar dengan proses lamaran, pemberian mas kawin adat, dan pesta adat sebagai tanda hormat dan persatuan. Yang ketiga itu Hamis Batar, adalah upacara panen jagung di timur, di mana masyarakat memetik jagung pertama dan mengadakan syukur bersama. Makanan khas NTT yang pertama itu catemak jagung, adalah makanan tradisional dari Flores yang terbuat dari jagung, kacang tanah, dan sayuran yang dimasak bersama. Rasanya gurih dan biasanya disantap sebagai makanan sehari-hari. Yang kedua itu rumpu rampe, adalah makanan khas dari timur yang berupa sayur, daun singkong atau daun kelor yang dimasak dengan bumbu khas dan santan. Makanan ini kaya rasa dan
sering disajikan bersama nasi. Yang ketiga itu tapakolo, adalah makanan ringan tradisional yang terbuat dari singkong yang digoreng hingga renyah, sering disajikan menjadi cemilan khas masyarakat NTT. Kesenian Nusa Tenggara Timur yaitu pertama, tari likurai berasal dari Flores dan biasanya dilakukan oleh wanita sebagai tarian penyambutan tamu atau untuk merayakan kemenangan. Yang kedua itu tari caci, adalah tarian perang dari Flores Timur yang melibatkan pertarungan dengan cambuk dan perisai. Yang ketiga itu tari kebelai, adalah tarian tradisional dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan gerakan kolektif dan simbolisme mendalam. Tarian ini biasanya ditampilkan setelah upacara pemakaman dan upacara boehus sebagai bentuk penghormatan dan perayaan. Pulau Jawa terletak di bagian barat daya Indonesia dan merupakan salah satu pulau utama di negara ini. Secara geografis, Jawa berada pada sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sumatera, dipisahkan oleh Selat Sunda. Lalu, sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali, dipisahkan oleh Selat Bali. Lalu, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia dan bahkan di dunia, serta menjadi pusat pemerintahan ekonomi dan kebudayaan. Nah, Jawa memiliki rumah adat loh, yaitu Rumah Joglo. Rumah Joglo adalah rumah adat tradisional suku Jawa, terutama dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ciri khasnya terletak pada atap berbentuk tajam atau mengerucut ke atas, yang ditopang oleh 4 tiang utama atau disebut sakaguru. Rumah ini biasanya terdiri dari beberapa bagian seperti pendopo, ruang terbuka untuk tamu, peringgitan, dan ruang dalam keluarga. Rumah Joglo ini dulunya hanya dimiliki oleh bangsawan atau orang kaya dan mencerminkan status sosial serta nilai-nilai filosofis Jawa seperti keseimbangan, keselarasan, dan spiritualitas. Di Jawa juga memiliki pakaian adat loh seperti kebaya, beskap, dan batik. Kebaya adalah pakaian adat perempuan yang terdiri dari atasan berbahan tipis dan halus, biasanya dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan. Kebaya mencerminkan keanggunan, kelembutan, dan kesopanan perempuan Jawa. Dipakai dalam acara formal seperti pernikahan dan upacara adat. Beskap adalah pakaian adat pria Jawa yang biasanya dipakai untuk acara resmi dan adat. Bentuknya seperti jas tertutup dengan potongan tegas dan kerah tinggi, dipadukan dengan kain batik juga. Lalu ada batik adalah kain tradisional khas Indonesia yang dihias dengan pola dan motif tertentu menggunakan malam atau bulan. Setiap motif batik memiliki makna dan filosofis tersendiri, seringkali mencerminkan status sosial, harapan hidup, dan simbol alam. Jawa juga memiliki kesenian yaitu Reok Ponorogo. Reok Ponorogo adalah seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Reok terkenal karena pertunjukannya yang dramatis, penuh warna, dan melibatkan kekuatan fisik yang luar biasa. Ciri khas Reok Ponorogo adalah topeng singa barong. Lalu ada pemeran utama dan pertunjukan yaitu singa barong, jatil, warok, bujang ganong. Lalu ada makna dan filosofis. Reok mengandung nilai-nilai keberanian, kekuatan, dan perlawanan terhadap penindasan. Cerita dalam pertunjukan biasanya menggambarkan perjuangan, kepahlawanan, dan hubungan antara manusia dan alam. Lalu selanjutnya ada makanan khas dari Jawa, seperti gudeg, nasi tumpeng, dan klepon. Nah, selanjutnya ada ritual-ritual yang ada di Jawa. Yang pertama ialah sekaten, yang berasal dari Yogyakarta dan Surakarta, yang dimana acara ini dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dilakukan setiap bulan Maulid dan Rabiul Awal. Ritual ini juga berisi tentang pembacaan syair keagamaan dan juga pentas gamelan sekaten dan pasar malam besar. Lalu makna dari sekaten ini ialah tentang dakwah Islam melalui budaya. Lalu yang kedua yaitu ruatan, yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana acara ini bertujuan untuk menghindari nasib buruk ataupun sial yang ditujukan untuk anak yang disebut terkenal atau anak yang dianggap membawa nasib buruk. Ritual ini menampilkan pentas wayang ruatan oleh dalam diikuti dengan proses doa dan sesajen yang menantikan penyucian
Tujuan dari acara ini ialah menghormati arwah para leluhur yang dilaksanakan menjelang Ramadan. Isi acara tersebut yaitu ziarah ke makam leluhur, membersihkan makam, membaca sesaji, dan doa bersama. Lalu makna dari acara ini ialah rasa syukur dan penghormatan para leluhur. Lalu ada Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan provinsi di bagian barat Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Provinsi ini dikenal dengan keberagaman etnisnya, terutama suku Dayak, Melayu, Tionghoa, dan berbagai suku pendatang lainnya. Interaksi antar etnis ini telah membentuk mozaik budaya yang kaya dan unik, tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Keanekaragaman budaya Kalimantan tercermin dalam berbagai aspek berikut. Rumah adat suku Dayak yang menjadi ciri khas Provinsi Kalimantan Barat. Rumah radang ini biasa disebut rumah adat suku Dayak Nganayan terbesar yang ada di Indonesia. Rumah adat terbesar karena bangunan memiliki panjang 138 meter dengan lebar 30 meter dan tinggi 7 meter. Karena bentuknya yang memanjang, rumah radang ini juga biasa dijuluki rumah panjang. Saking besarnya, bangunan rumah ini mampu menampung hingga 600 orang di ruangan utamanya. Pakaian adat Kalimantan Barat sangat beragam, mencerminkan kekayaan etnis di provinsi ini. Pakaian adat suku Dayak didominasi oleh bahan alami seperti kulit kayu dengan hiasan manik-manik, bulu burung, dan ukiran khas. Pria biasanya mengenakan rompi, cawat, dan hiasan kepala. Sedangkan wanita mengenakan rok atau kain, petasan, dan berbagai aksesoris seperti gelang, kalung, dan ikat kepala. Makanan khas dari Kalimantan Barat. Yang pertama yaitu cai kue, adalah kue khas Kalimantan Barat yang terbuat dari tepung terigu, air, dan garam yang digoreng hingga crispy. Yang kedua yaitu penggang. Penggang adalah kue tradisional khas Kalimantan Barat yang terbuat dari bahan-bahan seperti tepung beras, santan, dan gula. Kue ini memiliki tekstur yang lembut dan rasanya yang manis. Penggang biasanya disajikan sebagai camilan atau hidangan penutup. Yang ketiga yaitu bubur pedas, adalah makanan khas Kalimantan Barat yang berupa bubur yang pedas dan lezat, terbuat dari bahan-bahan seperti beras, santan, dan rempah-rempah pedas. Bubur pedas biasanya disajikan sebagai sarapan atau camilan. Lalu ada upacara adat. Tujuan dari upacara adat di Kalimantan Barat sangat beragam. Namun, pada umumnya bertujuan untuk mempererat hubungan dengan alam, leluhur, dan Tuhan, serta sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen, rezeki, dan keselamatan. Contoh dari upacara adat yang ada di Kalimantan Barat adalah Gawai Dayak. Gawai Dayak adalah upacara adat suku Dayak yang paling besar dan penting. Biasanya dilakukan setelah masa panen. Upacara ini merupakan bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah, serta memohon keselamatan serta berkah untuk masa tanam berikutnya. Di upacara ini biasanya masyarakat berkumpul, menari tarian tradisional, menyanyikan lagu-lagu adat, dan mengadakan pesta rakyat. Ada beberapa kesenian Kalimantan Barat. Yang pertama itu monong, adalah tarian tradisional suku Dayak yang biasanya dilakukan sebagai tarian penyembuhan atau ritual tolak bala. Gerakannya energik dan diiringi musik tradisional yang ritmis. Yang kedua itu tarian jongan, adalah tarian rakyat suku Dayak yang dilakukan secara berpasangan atau berkelompok, menggambarkan kegembiraan dan pergaulan. Yang ketiga itu tari sapin, adalah tarian tradisional Melayu yang populer di Kalimantan Barat. Tarian ini kental dengan nuansa Islami, dilakukan secara berpasangan dengan gerakan yang lembut dan anggun, diiringi alat musik gambus dan marawis. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah keberagaman budaya di Indonesia sangat kaya dan beragam, dengan setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khas budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan dan menghargai keberagaman budaya ini agar tetap hidup dan berkembang.